hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilahkan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Engkau membawa kami masuk dalam rencana-Mu dan membawa kami untuk hidup dalam hidup yang penuh dengan rencana Tuhan. Kami punya masa depan, kami punya pengharapan karena Tuhan yang sudah memberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk berjalan dalam hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita angkat pujian. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Halo mahasiswa, senang kita bisa kembali berjumpa di dalam ibadah online Campus Connection. Memasuki bulan April tahun 2025, saya berharap kita semua tetap semangat karena penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan setiap kita. Selama bulan April ini, kita akan membahas sama-sama tentang janji-janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kira-kira apa aja sih janji Tuhan buat kehidupan kita? Sebelum kita lanjut, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami berikan fokus kami hanya untuk mendengarkan firman Tuhan kali ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Joni Eareckson Tada membuktikan besarnya kasih dan kuasa Tuhan yang mampu mengubah kehidupan manusia lewat perjalanan kehidupannya. Joni adalah seorang anak muda yang aktif dan energik. Satu kali, Joni pergi berenang bersama dengan teman-temannya di sebuah teluk di pantai di sebelah timur Amerika. Joni yang pada saat itu berusia 17 tahun melompat dari tebing dan terjun langsung ke air. Satu hal yang umum dilakukan oleh orang-orang pecinta olahraga yang cukup ekstrim. Tetapi tanpa diduga, ternyata air tempat di mana Joni melompat adalah air yang sangat dangkal dan akibatnya Joni mengalami cedera pada bagian tulang belakangnya. Cedera ini mengakibatkan Joni Eareckson Tada menjadi lumpuh total dari bahu sampai ke kaki. Ia sama sekali tidak dapat menggerakkan tangan maupun kakinya. Hidup dengan kenyataan yang pahit, Joni mengalami depresi dan sangat amat kecewa kepada Tuhan. Berkali-kali ia berusaha bunuh diri, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena untuk menggerakkan tangannya pun ia tidak mampu. Ia bahkan memohon kepada teman-temannya untuk menolong dia bunuh diri. Satu permohonan yang tentu pasti ditolak oleh teman-temannya. Dalam kondisi yang serba susah pada waktu itu, ada seorang temannya yang bernama Steve yang kemudian sering datang dan mengunjungi Joni. Kemudian Steve membimbing Joni untuk mempercayai kasih Kristus.
Awalnya Johnny menolak dan terus membantah kebenaran Injil yang disampaikan oleh Steve. Tetapi pelan-pelan, Injil yang terus-menerus disampaikan mengubah hati Johnny. Imannya kepada Yesus mulai tumbuh dan rasa kecewa serta kepahitan yang ada dalam dirinya mulai tergantikan. Ia belajar untuk mensyukuri keberadaan dirinya dan semangat hidupnya mulai pulih kembali. Johnny mulai belajar melukis dengan mulutnya, dengan cara menggigit kuas dan pensil. Hasil lukisan yang indah membuat Johnny menjadi seorang pelukis Kristen yang sangat terkenal. Ia pun mulai diundang untuk berbicara di berbagai pertemuan dan menularkan semangat kepada para penyandang disabilitas. Joni Eareckson Tada juga menuliskan 35 judul buku yang sangat laris. Karir dan pelayanannya semakin hari semakin menanjak. Ia juga menikah dengan seorang guru yang bernama Ken Tada dan membangun rumah tangga yang berbahagia. Joni Eareckson juga sering berbicara di dalam pertemuan-pertemuan besar di berbagai penjuru dunia, serta menerima penghargaan dari banyak sekali lembaga. Melihat kisah perjalanan kehidupannya lewat kejadian yang gak enak, lewat perjalanan hidup yang gak gampang, Joni Eareckson Tada menemukan tujuan hidupnya, yaitu menjadi saksi Kristus dengan membangkitkan semangat hidup para penyandang disabilitas. Tentu saja, nggak semua dari kita harus mengalami peristiwa yang dramatis seperti itu dulu, baru kita bisa menemukan tujuan hidup. Tetapi apa yang dialami oleh Joni Eareckson menjelaskan kepada kita bahwa Allah selalu menepati janjinya untuk terus bekerja dan menyediakan yang terbaik di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan Dia membawa kita ke dalam tujuan yang Ia rencanakan bagi setiap kita. Teman-teman, Allah berjanji kepada setiap kita untuk memelihara kehidupan kita. Providensia Allah adalah janji Tuhan untuk setiap kita. Pemeliharaan Allah adalah pemeliharaan atau keterlibatan Allah dalam hidup kita umatnya untuk menggenapi tujuan yang Dia punya di dalam kehidupan setiap kita. Artinya apa teman-teman? Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua yang terjadi dan kita alami di dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Allah terlibat dalam kehidupan kita dan menggenapi rencananya dalam hidup kita. Apa yang dialami tadi oleh Joni Eareckson Tada melalui perjalanan kehidupannya yang tidak mudah, tetapi pada akhirnya dapat memberkati banyak orang karena ia mengenal kasih Kristus dan ada pemeliharaan Allah dalam kehidupan Joni. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan teman-teman. Tuhan bisa mengubah musibah menjadi berkat. Sekali lagi, Tuhan bisa mengubah musibah menjadi berkat. Janji pemeliharaan Allah ini dapat kita lihat pula dalam perjalanan tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf salah satunya yang dibuang oleh saudara-saudaranya, tetapi kemudian kehidupannya dipakai Allah untuk memelihara Israel pada masa kekeringan. Begitu juga dengan Esther, Paulus, dan banyak tokoh Alkitab yang lainnya. Kita juga dapat melihat hal yang sama dari beberapa kisah orang-orang sukses, seperti contohnya Wallace Johnson, salah seorang pendiri Holiday Inn, perusahaan perhotelan yang sangat besar di dunia. Dan kemudian Milton Hershey, pendiri pabrik coklat Hershey, yang merupakan salah satu produsen coklat terbesar di dunia hingga saat ini. Kegagalan demi kegagalan yang mereka lalui dalam perjalanan kehidupan mereka, semua itu menunjukkan bahwa terdapat janji pemeliharaan Allah atau campur tangan Allah yang menuntun mereka untuk menemukan tujuan hidup seperti yang telah Tuhan rancangkan bagi kehidupan mereka. Hal ini juga yang disimpulkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Di ayat 28 ini kita dapat melihat prinsip-prinsip penting tentang janji pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita umatnya. Hal ini yang akan menolong kita untuk menjalani kehidupan, bukan dengan putus asa, tetapi justru memiliki iman dan penyerahan diri kepada purpose yang dari Tuhan. Hidup bukan pasrah dengan keadaan, tetapi hidup dengan tujuan yang dari Allah. Roma 8 ayat yang ke-28, saya akan bacakan untuk kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di ayat ini, Rasul Paulus menuliskan tentang keterlibatan Allah yang dituliskan dalam kalimat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
Itulah yang disebut dengan pemeliharaan Allah, teman-teman. Dia turut bekerja dalam kehidupan Joni Eareckson Tada. Dia turut bekerja dalam kehidupan Hersey tadi. Dia turut bekerja dalam kehidupan Yusuf. Dia turut bekerja dalam kehidupan Esther, Paulus, dan bahkan Allah juga bekerja di dalam kehidupan kamu dan saya. Di dalam ayat tadi juga Paulus menjelaskan 3 prinsip tentang janji pemeliharaan Tuhan ini. Yang pertama, teman-teman, janji pemeliharaan Tuhan bersifat pasti. Ya, bersifat pasti karena di dalam pekerjaannya, Tuhan selalu bekerja sampai tuntas. Tuhan nggak pernah bekerja setengah-setengah. Setiap kali Tuhan memulai sesuatu, pasti dia akan menyelesaikannya sampai beres. Tuhan bukan seperti sopir yang lagi coba-coba nyetir. Yang kalau di perjalanan ada macet sedikit, kita putar balik lagi aja ya. Kayaknya nggak bisa nih ke sana nih, susah nih, macet nih, jalanannya kurang lancar. Kita ganti arah ya ke tempat yang lain. Enggak teman-teman, enggak. Tuhan tidak bekerja dengan gaya yang seperti itu. Sekali lagi, dia tidak pernah coba-coba termasuk dalam kehidupan kamu dan saya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia juga nggak bilang gini, aku coba deh bikin makhluk yang namanya manusia ini. Kalau bagus ya syukur, kalau nggak bagus ya nanti bisa diganti sama yang lain. Enggak. Bukan kayak gitu. Tuhan selalu bekerja dengan pasti. Itu sebabnya pemeliharaan Tuhan atau keterlibatannya dan pemeliharaannya ini bersifat pasti, teman-teman. Di dalam kehidupan kita, kepastian pemeliharaan Tuhan ini bisa terlihat dari frasa pertama di ayat ke-28 tadi. Disebutkan di situ, kita tahu sekarang. Di dalam frasa ini tersirat sebuah kepastian. Di situ bukan ditulis, rasanya kita tahu. Atau mungkin kita tahu. Sebuah pernyataan dengan nada yang sangat pasti, kita tahu sekarang. Mungkin kalau kita berkata, ya kalau saya nggak bikin salah, mungkin baru ada pemeliharaan Tuhan. Kayaknya itu mah janji buat orang yang sangat rohani aja deh. Teman-teman, hari ini saya mau katakan, janji pemeliharaan Tuhan itu bersifat pasti. Kepastian yang diutarakan Rasul Paulus di ayat tadi disampaikan sesudah ia menulis pasal 1 sampai pasal yang ke-7, yang isinya tentang keberdosaan manusia, yang isinya tentang ketidakberdayaan manusia, dan yang namanya providensia atau pemeliharaan yang diberikan Allah dalam bentuk pengorbanan Yesus Kristus. Lalu di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 ini, Paulus menarik kesimpulan dengan kalimat, kita tahu sekarang. Artinya di tengah berbagai kesukaran yang ada, janji pemeliharaan Allah itu bersifat pasti. Sehingga kita tidak perlu merasa khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan akan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita dan rencananya tidak pernah gagal. Apapun yang Tuhan kehendaki pasti akan terlaksana. Kemudian teman-teman, hal yang kedua yang kita belajar, janji pemeliharaan Allah ini adalah untuk kebaikan setiap kita. Hal tersebut diutarakan di dalam kalimat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di sini ditegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam versi New American Standard Bible disebutkan, God causes all things to work together for good. Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi bukan segala sesuatu dijanjikan baik. All things work together for good. Bukan all things are good. Tuhan gak pernah janji bahwa segala hal yang kita alami itu bersifat baik. Contohnya, kecelakaan yang dialami oleh Joni Eareckson tadi. Menyebabkan Joni lumpuh total. Jelas, itu bukan satu hal yang baik. Juga demikian dengan pengalaman kesukaran Yusuf. Baik saat dia dibuang ke sumur, dijebloskan ke Mesir, dijebloskan ke dalam penjara, menjadi budak. Teman-teman, jelas itu bukan hal yang baik. Tadi cerita Hersey yang gagal dan harus menjual perusahaannya. Jelas itu bukanlah sebuah hal yang oke. Itu jelas satu hal yang nggak oke, teman-teman. Realitanya tidak semua yang kita alami dalam kehidupan bersifat baik. Namun, apabila hidup kita berada di dalam pemeliharaan dan penyediaan Tuhan, maka semua hal-hal yang tidak baik itu bisa dipakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
Itulah yang dialami oleh Yusuf. Melalui pengalamannya menjadi seorang budak dan dijebloskan ke dalam penjara, janji Allah di dalam menggenapi tujuannya yang baik dalam hidup Yusuf, yaitu agar hidup Yusuf menjadi seorang raja muda di Mesir. Melalui pengalaman Hershey yang gagal dan menjual perusahaannya, janji Allah dalam menggenapi tujuan yang baik hingga akhirnya kehidupan Hershey dapat berdampak besar bagi orang-orang di sekelilingnya. Teman-teman, mungkin di saat kamu melewati pengalaman yang terasa tidak baik atau ada pengalaman yang rasanya pahit itu, kamu bertanya, Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan aku mengalami semua ini? Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Ketahuilah teman-teman bahwa sesungguhnya di dalam semua pengalaman yang pahit tersebut, Tuhan berjanji untuk turut bekerja untuk menggenapi tujuan yang baik di dalam kehidupan kita. Hal ini yang disampaikan oleh Joni Eareckson Tada dalam bukunya yang berjudul The God I Love. Sometimes God allows what He hates to accomplish what He loves. Ada kalanya Allah mengizinkan apa yang Ia benci untuk menggenapi apa yang Ia sukai. Itulah sebabnya selama kita tahu bahwa hidup kita berada di dalam pemeliharaan Tuhan, maka pengalaman sepahit apapun yang sedang kita lewati saat ini, seharusnya kita tidak usah berputus asa. Penyediaan Allah, pemeliharaannya adalah selalu untuk kebaikan kita, dan Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Hal yang ketiga teman-teman, janji pemeliharaan Allah adalah untuk menggenapi tujuannya di dalam hidup kita. Karena itu juga yang ditulis di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 tadi. Dituliskan di bagian yang terakhir bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari kalimat tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk menggenapi tujuannya di dalam hidup mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Hal ini juga yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya di Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Walaupun Yusuf punya pengalaman pahit dengan keluarganya, tapi Tuhan bisa memakai Yusuf untuk memelihara mereka di masa kekeringan. Keahlian Yusuf untuk mengatur, manajemen, hidup dengan integritas, bertanggung jawab, terasah semuanya, sekalipun dia harus melewati fitnah dari istri Potifar, dilupakan temannya di penjara, dan berbagai macam hal-hal yang lainnya yang tidak nyaman di dalam kehidupannya. Barulah setelah itu Yusuf siap masuk istana dan mengatur, bertanggung jawab atas kehidupan rakyat Mesir dan keluarga besarnya. Teman-teman, intinya Tuhan bekerja untuk menggenapi tujuan Allah dalam hidup Yusuf. Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Tuhan belum selesai dengan kehidupan kamu dan saya. Seperti Bapa yang baik yang selalu tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya, begitu jugalah Allah kita. Dia Allah yang mengerti setiap yang kita butuhkan. Hari ini mungkin kamu lagi punya struggle sama perkuliahan kamu. Kamu merasa salah jurusan, kamu merasa nggak mampu, kamu merasa tugasnya terlalu berat. Teman-teman, ada janji Tuhan untuk memelihara perkuliahanmu itu. Ya, ada janji Tuhan untuk memelihara studimu. Kalau Tuhan mampu membuat kamu masuk ke kampus tersebut, Tuhan juga yang akan memampukan kamu untuk bisa lulus tepat waktu dari kampus itu. Ada mungkin dari antara kita yang merasa kesulitan finansial, rasanya kok hidup harus hemat banget, mepet banget. Buat beli ini itu aja harus mikir berkali-kali. Teman-teman, janji Tuhan untuk memelihara hidupmu itu pasti. Firman Tuhan berkata kalau bunga aja Tuhan dandani, burung aja Tuhan berikan makan, apalagi kamu anak kesayangan Tuhan. Masa Tuhan lupa sama kamu? Dalam perjalanannya, Tuhan seringkali memakai pengalaman-pengalaman yang mengecewakan untuk membentuk setiap kita. Untuk membuat kita belajar rendah hati, untuk membuat kita percaya padanya. Dan tepat pada waktunya, Dia membuka jalan bagi setiap kita. Oleh sebab itu teman-teman, apapun yang sedang kita alami pada hari-hari ini, kita nggak perlu berputus asa. Selama hidup kita berada di dalam tangan Tuhan, dan di dalam pengendalian Tuhan, dan di dalam pemeliharaan Tuhan, semua yang kita alami itu hanyalah sekedar sekolah dari Allah. Sekolah yang membentuk hidup kita agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sekolah yang menjadikan hidup kita semakin lebih berarti dan tidak sia-sia.
sekolah yang membuahkan kehidupan dengan tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah tujuan hidup yang mulia. Janji penyediaan Allah yaitu janji keterlibatan Allah di dalam segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Keterlibatannya yaitu dengan maksud untuk kebaikan kita dan agar kita menemukan tujuan hidup kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. God's providence, janji pemeliharaan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia yang berjanji, Dia yang memelihara, Dia yang mencukupkan semuanya. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang setia, kami punya Allah yang kasih-Nya, kuasa-Nya tidak terbatas. Tuhan, ajar kami untuk percaya dengan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ajar kami untuk menggantungkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Ajar kami untuk melihat segala kondisi yang sedang terjadi di sekeliling kami, di dalam kehidupan kami, sebagai satu sekolah pembelajaran yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, yang terbaik masih ada di depan kami, dan Tuhan akan terus-menerus memberikan yang terbaik itu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar kami dapat setia mengikut Kristus. Dan hari ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang memberkati keluargamu, ada relasi yang dipulihkan di tengah keluargamu, relasi antara orang tua dengan anak, antara kakak dengan adik, relasi yang semakin baik, relasi yang semakin hangat di tengah-tengah keluarga, Tuhan limpahkan dalam kehidupanmu. Tuhan yang mencukupkan segala keperluanmu, usahamu, usaha orang tuamu, Tuhan yang jadikan itu berhasil. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah yang ada bersama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, kalian bisa scan QR Code yang ada di bawah ini, sehingga kami bisa menghubungi dan mendoakan teman-teman semua. Ada para pendoa, para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.